Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mari ananda sekalian dimanapun berada, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kita perlu bersyukur? Apakah seumpamanya ketika kita tidak mau bersyukur, kemudian kemahaannya Allah akan berkurang? Atau sebaliknya, ketika semua umat manusia di dunia ini bersyukur, kemudian kemahaannya Allah, kemuliaannya Allah bertambah? Ternyata Anda sekalian, hakikat daripada kita bersyukur sebagaimana difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Bahwasanya berdasarkan ayat ini, ketika kita ini mau bersyukur, maka la azidannakum, maka sungguh-sungguh Allah akan menambahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Jadi hakikat syukur itu, kita bersyukur kepada Allah itu hakikatnya adalah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tak lupa Anda sekalian, mari sama-sama kita berselawat atas baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga timbul pertanyaan, mengapa kita ini perlu berselawat Anda sekalian? Rasul kan sudah jelas seorang yang maksum, dijamin terbebaskan dari dosa, dan juga sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Kembali lagi, ternyata hakikatnya ketika kita bersolawat itu kembali kepada kita lagi, sebagaimana salah satu hadis, ya, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa itu man yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas, ya, maka Allah akan bersolawat. Bayangkan, Allah langsung yang akan bersolawat kepada orang yang bersolawat atas baginda Rasul itu satu kali dengan berapa? Asron solawat, dengan 10 solawat atasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa memperbanyak bersolawat atas baginda Rasul. Para iring doa, mudah-mudahan dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kesabaran dan juga keistiqomahan dalam menjalani berbagai rutinitas dan agenda kehidupan kita ini. Baik, melanjutkan daripada sesi masalah pula yang mana di sesi-sesi sebelumnya Anda sekalian sudah dihantarkan untuk mempelajari surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, dan tibalah pada saat ini kita berbicara tentang salah satu surat yang mana minimal dalam sehari semalam kita membacanya 17 kali. Surat apakah itu Anda sekalian? Insyaallah kita sudah mafhum semuanya, adalah surat Al-Fatihah. Baik, untuk memulai pertemuan ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anda sekalian, Allah yarham Ustaz Abdullah Said dan para pendiri lembaga kita ini mengkaji daripada kandungan surat Al-Fatihah dalam rangkaian sistematika nuzulnya waktu adalah berkaitan dengan visi peradaban Islam.
kita berangkat, apakah itu visi? Visi adalah pandangan atau wawasan seseorang ke depan. Sama halnya Ananda sekalian, sudah seidealnya seharusnya juga bervisi setelah sebentar lagi ini dinyatakan sebagai alumni. Apakah visinya ke depan? Apakah akan melanjutkan kuliah, dan apa yang mau dicapai ketika berada di bangku perkuliahan, ataukah mungkin akan berbisnis, dan apa yang akan dicapai ketika terjun di dunia bisnis, ataukah menjalani yang lainnya. Itu juga harus memiliki visi. Baik, jadi visi itu adalah pandangan atau wawasan ke depan. Sedangkan peradaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kemajuan lahir dan batin. Jadi sudah dua sisi, yaitu kemajuan lahir dan batin. Sedangkan menurut Naqwi Al-Aqdas, peradaban berasal dari kata andab, adalah kebaikan yang menyeluruh dalam setiap aktivitas, dalam setiap sesuatu kegiatan, dalam setiap segala hal yang meliputinya adalah senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab dirinya kepada Allah. Orang yang baik adalah orang yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya, yang terus berupaya untuk meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia beradab. Baik, Ananda sekalian, kemudian berdasarkan definisi visi peradaban Islam tersebut, adakah tempat atau daulah Islam yang pernah dikatakan menjadi pusat peradaban? Jadi ada beberapa tempat, Ananda sekalian, di mana Islam telah menduduki puncak-puncak peradaban pada masanya. Yang pertama yakni di Madinah. Kita ketahui kota yang sebelumnya bernama Yathrib ini, ketika Rasul hijrah ke Yathrib, maka kotanya dijadikan namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang senantiasa terang benderang akan sinar kenubuwahan, sinar keilahian. Kemudian yang kedua, Damaskus. Damaskus ini adalah sebuah ibu kota yang sekarang kita kenal dengan Suriah, walaupun sekarang sedang mengalami peperangan ya, di lain sisi, tapi dulunya Suriah ini pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam pada masanya. Ya. Salah satunya yang sangat monumental di Damaskus ini adalah dengan berdirinya banyak sekali madrasah, termasuk salah satunya yang sangat fenomenal adalah Madrasah Darul Hadis, ya. Termasuk kemajuan di bidang yang lainnya, di pembangunannya, di politiknya, kemudian di fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kenegaraan. Itu pada zamannya Damaskus ini menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Kemudian tempat yang ketiga yang pernah menjadi pusat peradaban Islam adalah Baghdad. Ya. Baghdad sama-sama kita ketahui sebelum sebagian besar hancur karena adanya peperangan, dulunya menjadi pusat peradaban Islam yang kita kenal dengan salah satu ya yang juga sangat fenomenal adalah perpustakaannya, disebut Baitul Hikmah. Ya, di mana perpustakaan itu menjadi salah satu perpustakaan yang paling lengkap dan menjadi rujukan pada masanya. Dan yang mungkin masih kita kenal dari Baghdad ini, yang sampai sekarang kita tahu itu adalah berkaitan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang mana itu sampai sekarang menjadi cerita. Dulunya ya di Baghdad ini juga di berbagai bidang
ya pendidikan, kesehatan, kemudian fasilitas-fasilitas yang sifatnya fisik itu juga mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, pusat peradaban Islam di masa lalu yang keempat yang di Kairo, ya. Kairo yang kita sama-sama ketahui ada masyarakat berada di Mesir. Peninggalan ya dari Kairo ini yang dulu menjadi pusat peradaban sampai dengan sekarang adalah adanya Universitas Al-Azhar yang disebutkan bahwasanya universitas ini merupakan salah satu, bahkan mungkin satu-satunya universitas Islam tertua hingga sampai saat ini. Kemudian kota yang berikutnya yang pernah menjadi pusat peradaban Islam adalah Cordoba. Ya, Cordoba yang berada sekarang di Spanyol, yang didirikan oleh Bani Umayyah ini. Ini juga ada bangunan yang sangat fenomenal sampai sekarang. Di antaranya adalah Masjid Cordoba, ya, Masjid Cordoba. Kemudian dulunya juga ada Universitas Cordoba sebelum akhirnya runtuh karena kalah dalam peperangan. Kemudian juga Istanbul yang kita kenal sekarang berada di negara Turki dengan museumnya Topkapi dan berbagai macam kebudayaan lainnya yang ada di Istanbul ini. Itulah beberapa pusat peradaban Islam yang pernah mengalami kejayaan di masa lalu. Berdasarkan daripada pusat-pusat peradaban tersebut, dari bangunan pusat peradaban itu, Anda sekalian, manakah yang menjadi rujukan daripada visi peradaban Islam yang dibangun oleh lembaga kita? Jadi yang menjadi rujukan pusat peradaban Islam oleh lembaga kita ini adalah kota Madinah. Madinah disepakati adalah sebagai puncak dari peradaban Islam. Kenapa? Karena pada masa itu seluruh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah telah diimplementasikan dengan sempurna dalam kehidupan. Sehingga apa? Dalam sebuah firman-Nya Allah menyampaikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Pada masa itu ketika Rasulullah masih hidup, ayat ini diantara dipasang bahwasanya umat yang terbaik yang telah dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Oleh para sejarawan Muslim, ya, kota Madinah pada saat itu disebut sebagai khairul qurun. Artinya apa? Periode atau masa yang terbaik. Ini yang menjadi pusat daripada ataupun puncak peradaban Islam. Sebagai tambahan sedikit pengalaman pribadi Ustaz, ketika 2 kali berziarah pada musim haji 2015 dan pada kesempatan ibadah umroh 2019 yang lalu, memang di Madinah ini pengalaman pribadi saat ini ya, merasakan keteraturan kehidupannya, keteraturan masyarakatnya, dan suasananya lebih tenang, ya, suasananya lebih adem dibandingkan dengan waktu itu ya di Mekah yang besar-besar. Baik, Anda sekalian, kemudian apa yang menjadi pilar atau penyangga dikatakan sebagai puncak peradaban, atau apa ciri-cirinya suatu wilayah, suatu bangsa itu dikatakan memiliki peradaban yang tinggi? Apakah karena megahnya atau karena mewahnya berbagai bangunan yang sifatnya fisik, umpamanya dengan ditandai berbagai gedung
mencakar langit, kemudian ditandai dengan berbagai mungkin umpamanya sarana transportasi yang sedemikian modern, apakah teknologi yang sedemikian canggih, apakah itu ukurannya? Nah, berdasarkan yang dikaji oleh para ustadz kita, pilar-pilar peradaban Islam itu minimal bukan sarana fisiknya yang dijadikan standar, tapi secara umum ada 3, yakni berkaitan dengan pilar ataupun standar rububiyah alamiah. Kemudian yang kedua, standar atau pilar kasih sayang. Kemudian yang ketiga, standar atau pilar supremasi daripada hukum Allah. Baik, kita bahas satu persatu. Dari standar yang pertama, adanya pilar rububiyah alamiah. Peradaban Islam sebagai manifestasi daripada misi khalifah di muka bumi akan senantiasa menjadi perwujudan daripada eksistensi rububiyah Allah, yaitu untuk membangun harkat serta martabat kemanusiaan yang sifatnya universal. Nah, sebagaimana firman Allah, ya, wa qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya serta menumpahkan darah? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa eksistensi atau hakikatnya tugas seorang khalifah secara umum? Ada 2, yakni imaratul fil ard, yakni untuk memakmurkan bumi, untuk memelihara bumi, untuk mengatur bumi, untuk memanfaatkan bumi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk sisi kebaikan. Yang kedua adalah ibadatullah, yakni tugas yang kedua selain untuk memakmurkan bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu tugas pokok, dan kita semua adalah para khalifah memiliki 2 misi pokok, yaitu untuk memakmurkan, untuk menjaga bumi, serta untuk senantiasa apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga bagi orang yang beriman dalam posisinya sebagai khalifah adalah sebuah amanah yang sangat mulia. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan pilar kasih sayang. Ya. Pilar kasih sayang sebagaimana dalam ayatnya diantaranya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Bahwasanya wa ma, dan tidaklah Allah aku arsalnaka mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Jadi jamaknya memang ayat ini letter-nya ditujukan kepada Rasulullah, tapi kita sebagai pengikutnya, ya, wajib, ya, dalam hal ini menjadikan pedoman dan tuntunan kita pun juga keberadaan kita, kehidupan kita ini juga harus memberi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Di antara motivasi, ya, berkenaan dengan kasih sayang kita, diantaranya adalah, ya, apalagi sekarang kita sedang diuji Allah dengan ujian COVID-19 ini, maka semakin, ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian dimanapun berada, semoga mudah-mudahan bisa menumbuhkan kasih sayang kita kepada alam ini, kepada manusia ini. Di antaranya dengan apa? Umpamanya memberikan apa yang kita punyai, ya. Mungkin bisa yang
memiliki kemampuan secara finansial, bisa melakukan infak atau berdonasi atau menyumbangkan hal-hal yang mungkin dimiliki, atau minimalnya kita mendoakan, ya, bukan hanya untuk kesehatan, untuk perlindungan kita maupun keluarga kita, tapi juga mendoakan untuk umat manusia secara keseluruhan, mobil khusus kepada para saudara-saudara kita umat Islam, ya. Di antaranya hadis Nabi berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan keutamaan kasih sayang ini adalah siapa yang melepaskan penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari penderitaannya pada hari kiamat. Yang melepaskan penderitaan, kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mendapatkan kesulitan, maka Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian siapa yang menutup aib muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ini bukan berarti kita tutupi mungkin pelanggaran teman kita dan sebagainya, tapi ketika kita tahu umpamanya seseorang memiliki aib yang memang itu merupakan celah baginya, maka sekiranya kita bisa menutupinya, tidak menceritakannya, tidak mengumbarnya, maka Allah pun akan menutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Dan bahwa Allah akan selalu menolong hamba-hambanya jika ia mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita menolong hamba Allah yang lain, maka Allah pun akan menolong kita. Kemudian pilar atau fondasi yang ketiga, yakni berkaitan dengan pilar supremasi hukum Allah, pilar yang terakhir daripada pilar peradaban Islam. Konsekuensi ditegakkannya supremasi hukum Allah pada hari pembalasan adalah diturunkannya aturan di muka bumi secara lengkap yang akan menjadi dasar pelaksanaannya. Peradaban Islam tidak akan tegak tanpa tegaknya supremasi hukum Allah di muka bumi. Yakni apa? Supremasi hukum Allah itu adalah Quran, pertama dan hadis. Ya. Di antaranya apa? Surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Kemudian afakum mal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallah hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Surah Al-Maidah ayat 50. Jadi intinya berkaitan dengan supremasi hukum ini, bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu menjadi pedoman hidup kita, menjadi aturan kita, sehingga mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan Rasul, ya, bahwasanya Rasul itu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar, tetapi Allah meninggalkan dua pokok perkara, yakni Quran dan Sunnah, dan barang siapa yang mengikutinya maka mudah-mudahan dia akan selamat dunia dan akhirat. Terakhir, ya, suatu peradaban selain mengandung nilai-nilai filosofis dan ideologis yang tidak berwujud, juga mengandung dan menawarkan nilai-nilai kultural yang terwujud dalam praktek hidup keseharian masyarakatnya. Jadi sudah seyogyanya dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, apa yang menjadi pilar tadi kita laksanakan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan sumbangsih kita dalam kehidupan ini, bisa menjadi amal soleh kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Demikian Anda dimanapun berada, sekali lagi sekaligus menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama berdoa agar ujian COVID-19 maupun ujian-ujian yang lainnya Allah segera angkat, sehingga kita bisa menjalani rangkaian kegiatan di bulan Ramadan sebagaimana biasanya. Kita bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, kita bisa saling bersilaturahmi, kita bisa saling mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Tetap istiqomah, Anda sekalian, jaga ibadahnya,
jaga akhlaknya. Demikian lebih kurangnya, mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.